Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Manakah yang merupakan karakteristik umum peserta didik tunadaksa yang berimplikasi terhadap perlunya penataan fasilitas belajar? A. Keterbatasan intelijensi. Nah, ini tidak perlu ada penataan fasilitas belajar ya teman-teman, bukan. Keterbatasan gerak, nah ini yang perlu ya teman-teman. Keterbatasan sosial ini tidak mengaruh ke fasilitas. Keterbatasan fungsi mental juga tidak terpengaruh. Yang mempengaruhi penataan fasilitas belajar adalah keterbatasan geraknya. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 2, dalam menata fasilitas belajar bagi peserta didik tunadaksa, pihak sekolah, pengadaan dan penataan fasilitas belajar pada peserta didik tunadaksa harus memberikan support atau dukungan terhadap proses pembelajaran secara terpadu. Pernyataan ini merupakan penjabaran dari karakteristik penataan fasilitas, khususnya berkaitan dengan A. Aman, B. Guidance, C. Rekreatif, atau D. Fungsional. Nah, tentu fungsional ya teman-teman. Nah, ini harus memberikan support atau dukungan terhadap proses pembelajaran secara terpadu. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Fungsional. Nah, fasilitas belajar yang bersifat fungsional artinya bahwa pengadaan dan penataan fasilitas belajar pada peserta didik tunadaksa harus memberikan support atau dukungan terhadap proses pembelajaran secara terpadu. Nomor 3, pengadaan fasilitas belajar harus didasarkan upaya terwujudnya pengembangan potensi peserta didik tunadaksa secara maksimal. Hal ini merupakan prinsip fasilitas belajar pada peserta didik tunadaksa khususnya berkenaan dengan A. Efisiensi, B. Administratif, C. Pencapaian tujuan, D. Kejelasan tanggung jawab. Yang tepat adalah C. Pencapaian tujuan ya teman-teman. Prinsip pencapaian tujuan yaitu manajemen perlengkapan sekolah pada dasarnya dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Oleh sebab itu, manajemen perlengkapan sekolah dapat dikatakan berhasil bila mana fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat. Pada setiap seorang personel sekolah akan menggunakannya. Nomor 4, dalam kurikulum 2013, struktur kurikulum bagi peserta didik tunadaksa meliputi 3 hal. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan struktur kurikulum bagi peserta didik tunadaksa menurut kurikulum 2013? A. Akademik, ini termasuk ya teman-teman. B. Vokasional termasuk. C. Program kekhususan termasuk. Yang tidak termasuk adalah bimbingan dan konseling. Nomor 5, dalam mengembangkan potensi pada peserta didik tunadaksa, guru harus menata lingkungan sedemikian rupa. Langkah pembelajaran ini berdasarkan pada teori pembelajaran A. Kognitivisme, B. Konstruktivisme,
C. Humanisme, D. Behaviorisme. Menata lingkungan, itu pasti behaviorisme. Jawaban yang tepat adalah D. Behaviorisme. Nomor 6. Apabila guru atau pembimbing menghadapi peserta didik yang mempunyai masalah di luar wewenang dan kemampuannya sebagai guru pembimbing, maka yang harus dilakukan adalah tindakan berupa A. Himpun data, B. Konferensi kasus, C. Kunjungan rumah, D. Alih tangan kasus. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. Alih tangan kasus, ya teman-teman. Nomor 7. Membahas masalah yang dialami peserta didik dalam suatu forum yang dihadiri oleh kepala sekolah, orang tua peserta didik, dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan masalah peserta didik tersebut. A. Konferensi kasus, B. Kunjungan rumah, C. Alih tangan kasus, D. Aplikasi instrumen. Tentu jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, konferensi kasus. Adapun penjelasannya, konferensi kasus merupakan kegiatan pendukung, bimbingan, dan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami peserta didik atau klien dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak, yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi tertuntaskannya permasalahan tersebut. Pihak yang terlibat adalah orang-orang yang berperan baik dalam memberikan data atau informasi tentang peserta didik tertentu yang mempunyai permasalahan maupun dalam membantu peserta didik mengatasi permasalahannya, seperti guru pembimbing, guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, atau wakil kepala sekolah. Nomor 8. Guru sedang memberikan pengarahan di kelas untuk membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang pengenalan diri, merencanakan dan mengembangkan pola hidup sebagai individu, anggota keluarga, dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut termasuk layanan A. Orientasi, B. Informasi, C. Penempatan, D. Pembelajaran. Yang tepat adalah B. Informasi. Nomor 9. Dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah luar biasa, guru perlu memperhatikan aspek-aspek berikut kecuali A. Prosedur dan teknik setiap layanan secara tepat, ini betul. B. Asas dan kode etik profesional layanan bimbingan dan konseling, ini betul. C. Menunggu adanya masalah pada peserta didik, ini salah. Jangan menunggu adanya masalah. D. Bekerja sama dengan pihak lain di antaranya orang tua, ini betul. Jadi yang bukan adalah menunggu adanya masalah pada peserta didik. Nomor 10. Dalam melaksanakan bimbingan dan konseling, pembimbing atau guru harus memperhatikan karakteristik peserta didik. Pernyataan tersebut menunjukkan prinsip bimbingan yang berkenaan dengan A. Sasaran layanan, B. Program layanan, C. Permasalahan individu, D. Pelaksanaan layanan. Yang tepat adalah C. Permasalahan individu. Adapun penjelasannya, prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan individu yang mencakup bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.